Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Syaika dari kelas 10C. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang berpikir komputasional, khususnya pada bagian algoritma. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian komputasional dan langkah-langkah berpikir komputasional. Lalu, kita akan lanjut ke materi utama, yaitu algoritma. Nah, jadi apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan teknik dan prinsip dari ilmu komputer. Langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama, itu ada dekomposisi, di mana kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang telah sederhana atau yang lebih sederhana. Contohnya, kita mengelola proyek besar menjadi tugas-tugas kecil. Yang kedua, ada pengenalan pola. Mengenali pola atau kemiripan di antara masalah. Contohnya, kita melihat pola dalam rutinitas harian untuk meningkatkan efisiensi kita. Yang ketiga, ada abstraksi. Nah, abstraksi ini kita mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada inti masalah. Contohnya, dalam sebuah peta, kita hanya fokus kepada rute terbaik, bukan kondisi semua jalan. Yang keempat, ada desain algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ke pembahasan yang paling utama, yaitu algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terorganisir untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis dan efisien. Dalam berpikir komputasional, algoritma dapat membantu kita merancang solusi yang dapat diimplementasikan dengan mudah, baik oleh manusia maupun mesin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik dan jenis-jenis algoritma. Nah, karakteristik algoritma itu ada 4. Yang pertama, itu jelas. Jadi, setiap langkah itu mudah dan jelas dipahami. Yang kedua, terbatas. Langkah-langkah memiliki akhir. Yang ketiga, efisien, yaitu meminimalkan waktu dan sumber daya. Yang keempat, ada generalisasi, yaitu dapat diterapkan pada berbagai situasi serupa. Lanjut, ada jenis-jenis algoritma. Yang pertama itu ada algoritma linier. Algoritma linier adalah langkah-langkah dilakukan secara berurutan. Nah, algoritma ini itu sama seperti langkah-langkah pada umumnya. Yang kedua ada algoritma percabangan atau kondisional. Ini langkah berbeda tergantung pada kondisi tertentu. Contohnya seperti jika hujan, pakai payung. Jika tidak, pakailah topi. Yang ketiga ada algoritma literasi atau perulangan. Nah, langkah diulang hingga kondisi tertentu tercapai. Contohnya, kita menghitung jumlah siswa di kelas dengan menghitung satu persatu. Nah, ada lagi contoh lainnya dalam algoritma. Yang pertama, itu membuat resep masakan. Yang kedua, menyelesaikan soal matematika. Yang ketiga, merancang strategi belajar yang efisien. Yang keempat, menentukan rute perjalanan tercepat. Nah, saya kasih contoh pada kehidupan sehari-hari itu seperti contoh membuat teh. Nah, yang pertama kita harus siapkan gelas, teh, gula, dan air panas. Yang kedua, masukkan teh ke dalam gelas. Tambahkan gula sesuai selera. Tuangkan air panas, lalu aduk hingga gula larut, teh siap disajikan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah algoritma adalah bagian penting dari berpikir komputasional yang membantu menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dengan memahami karakteristik, jenis-jenis, dan langkah-langkah membuat algoritma, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir komputasional dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.